Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan sebagai upaya penguatan nilai-nilai dasar ASN dalam rangka latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan SANKRI. Sebuah konsep fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Topik ini penting bagi CPNS karena pemahaman terhadap Sanskrit akan membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai aparatur sipil negara yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa bela negara. Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidang administrasi dan kebijakan publik. Selamat datang Bapak Denny Adam. Ya, terima kasih Ibu Peggy. Suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi pemahaman terkait Sankri ya tadi ya dan nilai-nilai kebangsaan bagi para CPNS. Oke, sebagai pengantar Bapak, mohon dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sanskrit. Silakan Bapak. Oke, Sankri adalah sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan Indonesia secara menyeluruh yang meliputi lembaga negara, aparatur pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara negara dan warga negara. Nah, Sankri diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 eh, dan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Gitu, Mbak. Oke, nah bagaimana nih Pak hubungan antara Sanskrit dan wawasan kebangsaan? Mengingat untuk saat ini banyak sekali CPNS, terutama kaum milenial dan kaum Gen Z yang masih belum paham mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Bagaimana Pak? Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menekankan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam Sankri sendiri, wawasan kebangsaan berfungsi sebagai landasan ideologis dan moral dalam setiap proses administrasi negara. Artinya, setiap kebijakan pelayanan publik dan pengambilan keputusan itu harus mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta menghormati keberagaman Indonesia. Dan ASN yang memiliki wawasan kebangsaan akan bekerja secara profesional, adil, eh, dan tindakan diskriminatif, begitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana nilai-nilai bela negara diimplementasikan dalam Sanskrit? Bisa eh dijelaskan Pak? Oke, nilai bela negara itu ya dalam Sanskrit itu ada 5. Satu itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Terus keempat rela berkorban. Terus yang terakhir tuh kemampuan awal bela negara. Nah, konteks Sanskrit ini bela negara tidak selalu bermakna angkat senjata, tapi eh, diwujudkan melalui kinerja ASN yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi dalam pelayanan publik. ASN yang menolak korupsi itu dan bekerja sesuai aturan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat itu sudah melaksanakan bela negara secara nyata gitu. Oke, jadi ada 5 ya Pak, 5 nilai-nilai bela negara Betul. implementasikan dalam Sanskrit. Oke Pak, selanjutnya kita masuk ke segmen tentang peran ASN dan CPNS dalam mendukung Sanskrit ya Pak. eh Untuk apa sih Pak peran strategis CPNS sebagai bagian dari ASN dalam mendukung Sanskrit?
peran CPNS ya, strategisnya itu CPNS itu investasi jangka panjang bangsa. Sejak tahap Latsar, CPNS dibentuk agar memiliki nilai karakter berakhlak, nasionalis, berintegritas, mandiri, dan profesional. Peran CPNS dalam Sankri antara lain menjadi pelaksana kebijakan publik yang berlandaskan nilai kebangsaan, menjaga menjaga netralitas ASN, beri pelayanan publik yang adil dan berkualitas, menjadi perekat persatuan bangsa. Dengan demikian, CPNS bukan hanya bekerja untuk instansi, tetapi mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Gitu. Oke, jadi ada 4 ya Pak ya peran CPNS dalam Betul. Sanskrit. Saya sebutkan lagi ya Pak, jadi menjadi pelaksana kebijakan publik yang berdasarkan nilai kebangsaan, menjaga atau netralitas ASN, memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas, menjadi perekat persatuan bangsa ya. Oke, Betul. baik. Oke Pak, kita masuk ke segmen tentang studi kasus ya Pak ya. Boleh, boleh. Misalnya seorang ASN memanfaatkan jabatannya untuk memprioritaskan pelayanan kepada keluarga dan koleganya. Praktik ini dianggap lumrah di lingkungan kerjanya. Apa pelanggaran prinsip Sanskrit dalam kasus ini, Pak? Itu melanggar prinsip. Soalnya prinsip keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam Sankri jika dibiarkan praktis seperti ini akan merusak tujuan nasional dan mencederai kepercayaan publik terhadap negara. Begitu, Mbak. Itu sangat melanggar sekali itu. Oke. Bagaimana nih Pak seharusnya sikap CPNS jika menghadapi situasi seperti itu, Pak? Nah, kalau CPNS tetap berpegang kepada nilai integritas dan etika ASN, berani menolak praktik yang menyimpang, serta menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia. Sikap tersebut merupakan wujud bela negara dan komitmen terhadap santri, begitu. Oke, Pak. Nah, setelah itu, tantangan dan harapannya nih, Pak, bagi CPNS. Apa aja sih tantangan dan harapan bagi CPNS mengenai dalam penerapan Sanskri ini supaya CPNS ke depan ini semakin paham dan tahu tentang pemahaman tentang Sanskri, wawasan kebangsaan, dan bela negara ini, Pak? Bagaimana? Oke, tantangan utama itu antara lain globalisasi, disrupsi digital, serta menurunnya nilai kebangsaan akibat pragmatisme. Oleh karena itu, CPNS diharapkan mampu menjadi ASN yang adaptif, namun berpegang teguh kepada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan semangat bela negara. Sankri eh, hanya akan berjalan efektif jika didukung ASN yang memiliki komitmen eh, kebangsaan yang sangat kuat, begitu. Jadi kita sebagai ASN harus tetap berkomitmen ya Pak ya, Betul, agar ini kuat, maju dan sejahtera ya Pak. betul, Oke, betul. baik Pak, terima kasih atas pemaparan yang sangat-sangat komprehensif ini ya Pak ya. Dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sanskri merupakan kerangka strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sanskrit tidak hanya berfungsi sebagai sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen pemersatu bangsa yang menuntut adanya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam setiap pelaksanaannya. Keberhasilan Sanskrit sangat ditentukan oleh kualitas aparatur sipil negara sebagai penggerak utama administrasi negara. Kedepannya, melalui penerapan nilai bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, integritas, profesionalisme, serta pengabdian kepada masyarakat ASN, mampu mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Semoga podcast ini dapat memperkuat pemahaman ya Pak ya dan komitmen Betul, kita betul. sebagai untuk menjadi ASN yang profesional dan
berkarakter kebangsaan. Ya, Baik ya. Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan ilmu yang sangat bermanfaat Ya, ini tentang sama-sama wawasan sama. kebangsaan. Baik Pak, saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara. Terima kasih.